karena mereka biasanya beli biji nikel dalam bentuk mentah dengan harga murah. Sekarang mereka dipaksa untuk beli biji nikel yang sudah diolah dengan harga yang mahal. Sesudah peraturan larangan ekspor biji nikel itu keluar, Eropa pun langsung menggugat Indonesia ke WTO atau World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Indonesia dianggap mematikan industri baja di Eropa. Tapi disinilah saya kagumnya sama Jokowi. Dia nggak gentar dan sama sekali nggak takut disomasi. Dia malah menantang Eropa dengan mengirimkan pengacara-pengacara mahal kelas dunia untuk membela Indonesia di pengadilan. Kenapa harus pengacara mahal kelas dunia yang dipakai oleh Indonesia? Ini bukan tentang potensi kemenangan yang lebih besar saja kalau pakai mereka, tetapi tentang harga diri, tentang kebanggaan, sekaligus sebuah pesan kepada dunia internasional bahwa Indonesia tidak main-main dengan kebijakan di dalam negerinya. Sejak pelarangan ekspor biji nikel itu, industri baja di negeri kita itu langsung bergairah. Sejak Januari 2020 sampai sekarang, nilai ekspor baja kita sudah ada di angka 152 triliun rupiah. Karena ekspor kita tinggi, impor baja dari negara lain termasuk Eropa juga dikurangi, sehingga menghemat uang belanja. Bayangkan, Eropa semakin marah sama kita kan. Jokowi bukan hanya melarang ekspor mentah biji nikel, dia mewajibkan pembangunan smelter atau industri pengolahan biji nikel di Indonesia. Jadi siapa negara yang mau biji nikel kita, dia harus bangun smelter di negeri ini. Semakin keras permainan Jokowi, banyak negara dan perusahaan asing yang protes karena mereka harus keluar duit lagi untuk bangun smelter yang nilainya nggak main-main. Tapi Jokowi ngotot. Kalau mau usaha di sini, ikutin aturan main di sini. Tegas, nggak pakai basa-basi. Akhirnya, buru-buru perusahaan yang selama ini bergantung pada biji nikel Indonesia mulai bangun smelter meski mereka masih menggerutu. Di Gresik, Jawa Timur misalnya, satu buah smelter yang disebut terbesar di dunia milik Freeport senilai 42 triliun rupiah berhasil dibangun. Dan adanya smelter ini akan menarik 40.000 tenaga kerja. Kenapa smelter Freeport kok dibangun di Gresik bukannya di Papua? Ini bukan masalah kedaerahan seperti tuduhannya Pigai, tapi lebih karena Gresik sudah punya infrastruktur untuk menghidupkan smelter itu mulai dari listriknya sampai pengolahan limbahnya. Sementara Papua sampai sekarang masih dibangun jalan-jalan supaya terkoneksi ke daerah-daerah. Itu belum gila. Yang lebih gila lagi, Jokowi nanti tidak ingin biji nikel dan